Dia Allah yang memberikan kesempatan kedua bagi siapapun, bagi saya dan saudara, bagi siapapun. Tentu saya dan saudara rindu untuk datang kembali kepada Tuhan. Dia Allah yang selalu pintu hati, kemurahan hatinya selalu terbuka untuk kita. Dia Allah yang berisikan kesempatan kedua. Lukas pasal 13 ayat 6-9. Kita akan baca ayat ini. Lukas 13 ayatnya yang ke-6-9. Dia Allah adalah Allah memberikan kesempatan kedua. Lukas 13 ayat 6-9. Perhatikan dalam Alkitab saudara. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Dikisahkan dalam satu perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan. Seseorang mempunyai kebun pohon anggur. Lalu saudaraku, di kebun pohon anggur muncullah atau tumbuh juga pohon ara di tengah-tengah kebun anggur itu. Si pemilik kebun ini berkata, "Saya sudah berkali-kali mengharapkan buah daripadanya supaya aku bisa memakannya. Minimal dia berbuahlah supaya aku bisa menikmati buah yang dia hasilkan." Kata firman Allah, percuma dia tumbuh di sini sudah 3 tahun. Jadi buat apa kalau boleh tebang saja pohon ini, pohon ara ini? Apa yang terjadi saudaraku? Seorang penggarap bekerja di kebun anggur si tuan ini. Dia berkata, "Mohon maaf, izin bicara Tuhan. Kalau boleh berilah dia kesempatan. Kasihan tahun depankah, siapa tahu dia bisa berbuah. Aku akan mencangkul di sekelilingnya dan aku memberi pupuk kepadanya." Saudara tahu ini bicara tentang kesempatan. Ini bicara tentang kesempatan yang kedua. Si tuan sudah marah, si tuan sudah jengkel. Harusnya pohon ara ini sudah ditebangnya, tetapi si penggarap ini dia memberikan semacam alasan tertentu. Kalau boleh nanti saya akan membuat dia supaya dia berbuah. Bagaimana caranya? Kasih pupuk, saya bersihkan dia supaya tahun depan kiranya dia bisa berbuah. Ada kemurahan hati. Okelah, kata si tuan pemilik kebun anggur, kau atur sudah. Jadi dia memberikan kesempatan. Ini sangat luar biasa. Harusnya pohon ini sudah ditebang, sudah. Jadi kita akan lihat di sini. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan pelajaran bahwa kesempatan. Tentang kesempatan, yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Itulah yang dikatakan pada ayatnya yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia di situ dikatakan datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Kata firman Allah, dia hendak mau mencari buah dari pohon itu. Adakah buah padanya? Rupanya tidak ada buah sama sekali. Jadi yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Sadarilah bahwa yang dicari sang pemilik kebun anggur adalah buah. Sang pemilik kebun anggur ini tidak puas kalau pohon ara itu hanya dia tumbuh besar, dia hanya rindang dan rimbun, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Oh, apa gunanya, kata dia. Tidak ada gunanya dia tumbuh di tempat ini. Apa gunanya dia tumbuh di sini? Harusnya aku sudah mencicipi dari buah manis yang ia telah hasilkan itu.
Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk saya dan saudara menghasilkan. Setelah sekian lama kita hidup di dunia ini, apakah saya dan saudara menghasilkan buah? Kita bangga jadi anak Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah Allah bangga kita jadi anaknya? Kita senang menjadi anak Yesus, tetapi balik pertanyaan itu, apakah Yesus senang punya anak seperti kita? Hidup harus menjadi buah, saudaraku. Buat apa, kata si pemilik kebun anggur ini, pohon ini dia tumbuh di sini tidak berguna, kata dia. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Mari saya dan saudara untuk berbuah, untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu kata kaya-kaya amat, tidak perlu kata hebat-hebat luar biasa bagaimana. Kita biar hidup sederhana, tetapi yang penting hidup itu minimal berguna. Kita bermanfaat bagi banyak orang, bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga dan bagi sesama. Tidak perlu kata harus menunggu aku kaya dulu. Kau berkata sabar Bapak Gembala, aku tunggu nanti aku sukses dulu. Sekarang aku lagi urus untuk lamaran pekerjaan. Aku sudah berusaha masukkan di sini, masukkan. Tapi sabarlah, kalau nanti aku sudah diberkati, aku sudah jadi orang besar, aku sudah jadi semacam orang-orang sukses, ada pada barisan orang sukses di kota ini. Aku sudah menjadi orang yang berhasil, deretan orang berhasil di kota Sorong dan provinsi Papua Barat Daya. Aku ada pada barisan dan pada deretan itu, maka aku akan memberi. Wow, tidak mengapa, saudara masih muda juga pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saya melihat anak-anak muda yang diberkati Tuhan luar biasa. Jadi sekaranglah waktunya. Kapan itu? Sekaranglah waktunya. Hidup ini adalah kesempatan. Filipi pasal 1 ayat 22. Firman Allah berkata, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jika aku hidup di dunia ini, maka bagiku hidup untuk memberi buah, kata Paulus. Jadi yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk memberi buah. Jadilah pribadi yang berguna, jadilah pribadi yang bermanfaat, supaya orang senang. Terutama sang Bapa, sang pemilik kebun anggur. Kita semua adalah penggarap di kebun anggurnya Tuhan. Kita semua melayani berguna. Saudara jangan jadi penganggur di kebun anggurnya Tuhan, gak boleh. Kita semua terlibat pelayanan. Kita gak boleh menganggur di kebun anggurnya Tuhan. Kita semua harus bekerja. Kita harus bekerja. Semua terlibat di dalam pekerjaan. Kita harus bekerja buat Tuhan, karena bagi Tuhan upahmu besar di surga. Setiap jari lelamu tidak akan sia-sia. Yang kedua, kesempatan menjadi sia-sia jika tidak ada buah yang dihasilkan. Jadi yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk memberi buah. Dan yang kedua, kesempatan menjadi sia-sia jika tidak ada buah yang dihasilkan padanya. Ayatnya yang ketujuh di situ berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ya hidup di tanah ini dengan percuma. Pohon ara ini sebetulnya sudah diberi kesempatan oleh si pemilik kebun anggur. 3 tahun ia memberi kesempatan, tetapi tidak ada buah yang dihasilkan. Dia katakan percuma. Wah, percuma sekali. Saya memberi kesempatan buatmu, percuma sekali. Untuk apa dia ada di tengah-tengah kebun ini? Akibatnya harus ditebang. Jadi saya dan saudara, mari kita harus menghasilkan buah. Percuma, kata firman Allah, hidup ini tidak hanya bicara tentang berapa lama kita hidup di dunia. Puji Tuhan, ada opa-opa yang hidup sampai 100 tahun. Puji Tuhan, ada oma-oma yang hidup sampai 102 tahun. Puji Tuhan untuk hal itu. Umur panjang, luar biasa. Ada yang usia 80 tetapi masih melayani buat Tuhan.
masih semangat luar biasa, puji Tuhan. Jadi kita melayani bukan soal berapa lama kita ada di dunia, tapi seberapa bermanfaatnya saya dan saudara. Hidup ini singkat, saudara. Firman Allah membahasakannya, hidup ini seperti uang, hidup ini seperti bayang-bayang, hidup ini seperti bunga rumput yang ada di padang. Pagi kelihatan tegar dan sore dia layu. Itulah hidup manusia. Firman Allah berkata dalam Samuel, kita hanya selangkah dengan maut. Maut selalu menghampiri kita, maut selalu menghampiri saya dan saudara. Jadi hidup ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Tidak disangka-sangka tiba-tiba orang jatuh mati. Tidak disangka-sangka orang yang kita berkata dia sehat, tidak menyangka dia sehat sekali. Itulah hidup manusia. Jadi hidup yang singkat ini mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi hidup bukan bicara tentang berapa lama kita hidup, tetapi apa yang sudah kita berikan di dalam hidup yang singkat ini. Untuk apa yang hidup di tanah ini dengan percuma? Itu kalimat yang sangat keras kan. Mengapa pohon aren dianggap hidup percuma? Dia tumbuh percuma karena memang tidak menghasilkan. Saya berdoa supaya saudara menjadi jemaat yang berbuah. Dan puji Tuhan, kami sudah melihat buah-buah itu dalam pelayanan. Saudara yang tadinya tidak mau melayani, tidak suka melayani dan tidak bisa pelayan, saudara sudah bisa terlibat dalam Tuhan. Kenapa? Itulah buah-buah di dalam pelayanan. Saudara ada perubahan hidup. Saudara hidup sekarang lebih tangguh, lebih mantap. Dulu dengan kata orang sedikit saja langsung hati jatuh, hati ini langsung ciut, langsung kecewa luar biasa. Dulu mendengar ancaman sedikit dari suami kah, dari tetangga, dari mertua, haleluya, kita sudah tidak mau sembahyang lagi. Tapi sekarang orang mau ngomong apa silakan ngomong. Seperti istilah berkata, anjing menggonggong kafilah jalan terus. Anjing menggonggong jemaat GPDI damai tetap sembahyang. Seperti moto kita apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Jadi ibadah tetap jalan, saudara. Karena ibadah ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup saya dan saudara melayani Tuhan. Untuk apa dia hidup dengan percuma di tanah ini, di kebun ini, kata sang pemilik kebun. Dia tidak berguna. Dia hanya menyedot nutrisi dari tanah itu. Dia hanya makan, numpang makan saja. Dia hanya menyedot dan mengambil nutrisi dari tanah yang dihasilkan di tanah yang ada di tengah-tengah kebun itu. Jadi buat apa dia hidup? Hanya kelihatan besar saja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kesempatan yang diberikan tidak ada artinya kalau kita tidak menghasilkan buah. Kita tidak memberi buah bagi Tuhan. Yang ketiga, kesempatan kedua diberikan berdasarkan kemurahan hati dari Tuhan. Tuhan yang berkemurahan. Ayatnya yang ke-8 sampai 9, firman Allah berkata, ayat 8 sampai dengan ayat 9, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Kesempatan kedua diberikan berdasarkan kemurahan hati dari Tuhan. Itu dari dia, itu urusan Tuhan. Tuhan memberi kesempatan. Jadi jangan saya dan saudara kira kita hari ini masih bisa bangun, bisa melayani, kita masih sehat, bangun pagi langsung kopi di muka, langsung pisang goreng panas di depan kita. Kita berpikir, wah hebat, saya ini memang hebat. Memang saya ini karena ya jaga kesehatan, atur diri, jaga kondisi, ya karena aku begini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan saudara kira hanya orang yang sakit bisa meninggal, orang sehat pun meninggal. Jika aku suruh saudara pergi di bawah pohon mangga yang ada di kilometer 10 di tanah gereja kita, coba kau perhatikan di bawah pohon mangga itu, bukan hanya daun kering yang berguguran, ada juga daun masih hijau jatuh. Bukan hanya usia tua bisa tumbang, usia muda pun tumbang. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Mari kita melayani Tuhan. Kesempatan kedua diberikan berdasarkan kemurahan Tuhan.
Saudara bilang saudara rajin fitness, betul. Saudara rajin olahraga, itu bagus. Tetapi semua bergantung pada tangan Tuhan. Semua bergantung pada tangan Allah. Jangan saudara kita kira, wah aku bangun pagi hari, oh luar biasa ini karena memang saya begini sudah. Saya atur diri, jaga kes. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Firman Allah berkata, hidup dan mati itu ada bergantung pada Tuhan. Allah memegang dan menggenggam hidup kita. Ada orang rajin-rajin olahraga, kita lihat bisa tumbang, juga bisa pergi. Kita tidak menyangka, bukankah dia itu rajin olahraga, betul, tapi dia jaga pola makan begitu rupa, makannya tidak sembarangan, tetapi bisa meninggal juga. Jadi semua bergantung pada tangan Tuhan. Mazmur 127 firman Allah berkata di dalam ayat 1 mulai, di situ disampaikan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga akan dia. Berarti semua harus melibatkan Tuhan. Kita harus melibatkan Allah. Di dalam hal apapun kita tetap melibatkan Tuhan. Kita bawa doa. Semua apa yang menjadi pergumulan serta cita-cita. Firman Allah berkata, rencanamu jangan lupa, kau harus libatkan Tuhan. Bahwa di dalam doa kita berdoa. Ada terlalu banyak rancangan khususnya pelayanan kita di tempat ini. Ada banyak hal yang saya dan saudara harus kerjakan. Jadi saya dan saudara harus kerja dengan begitu luar biasa. Kita harus melibatkan Tuhan. Jadi dalam hal apapun. Jadi kesempatan kedua diberikan berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Jadi jawab orang itu, tunggulah tahun depan. Siapa tahu dia bisa berbuah. Oke, inilah kemurahan hati dari Sang Tuhan. Ia memberi kesempatan kedua. Berapa banyak kesempatan yang Allah berikan pada kita. Kita mengaku diri bersalah. Kita berkata, aku tidak pantas disebut anak Tuhan. Aku berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Itu kata anak yang dia pulang dari pelarian. Itu kata anak yang terhilang. Waktu dia sadar dia ada di tempat celaka, dia bangun dan berkata, wah, kenapa saya ada di tempat celaka dan kotor ini? Karena dia berada di kandang babi. Aku harus bangkit dan bangun. Maka pergilah dia kembali kepada rumah Bapa. Bapa menyambutnya, Bapa menciumnya, Bapa memeluknya dengan penuh kasih dan kemurahan. Bikin pesta, potong lembu yang terbaik, kenakan cincin pada jarinya, kenakan kasut yang terbaik pada kakinya, dan kenakan jubah yang maha indah. Ini anak yang telah kuanggap mati sebetulnya, kini dia telah kembali. Tuhan telah memberi kita kesempatan. Kesempatan kedua, kesempatan seterusnya dan seterusnya. Jadi hidup ini untuk cari Tuhan. Saya dan saudara melihat pertolongan Tuhan. Berapa banyak di antara kita pernah punya pengalaman celaka dan maut hampir merenggut nyawa. Semua kita diberi kesempatan. Oma Vicky menjadi contoh juga. Bagaimana ditabrak mobil, terpelanting dan terlempar di air masa. Kaki patah berbulan-bulan. Dalam kecelakaan yang hebat itu dia berkata, bersaksi kepada kami hamba Tuhan, seperti ada tangan yang memegang dan memindahkan dia. Itu kesempatan kedua. Allah memberikan kesempatan. Jangan tunggu sakit dulu baru kau melayani Tuhan. Masih ada kekuatan, masih ada sukacita, masih ada kemampuan pada mari kita pakai melayani Tuhan. Selagi masih ada kemampuan, masih ada kesehatan, mari kita melayani Tuhan begitu rupa. Kita harus cari Tuhan. Roma 2 ayatnya yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi maksud kemurahan hati Allah menuntun kau pada pertobatan. Allah memberi kesempatan untuk apa? Bukan kau hidup foya-foya, bukan kau hidup sembarangan, tapi firman Allah berkata untuk menuntun engkau
kepada pertobatan, supaya kau sadar, oh hidup ini adalah kesempatan, maka aku harus lebih setia cari. Bukan kita hidup foya-foya, bukan kita hidup sembarangan, tetapi itu mengajarkan kita supaya kita hidup ingat Tuhan. Kita makin ingat akan Tuhan. Ada Tuhan yang pelihara aku, ada Tuhan yang pelihara anak-anak dan cucu-cucuku, ada Tuhan yang pelihara jaga kita semua. Seperti lagu tadi, ku berjalan, jadi melembah ke gunung, ke lautan, Tuhan jaga kita. Kita merasa, kita bilang aku sendiri. Kita kadang merasa Tuhan tidak jaga saya. Wah Tuhan, saya berjalan sendiri kah? Tuhan sedang bersamamu. Hanya kau kurang peka saja. Hanya kau kurang merasakan kehadiran Tuhan. Dia hadir kok. Dia ada bersama. Cuma kau saja yang kurang bersyukur. Jadi Tuhan selalu hadir bagi saya dan saudara. Yang terakhir, kesempatan kedua ada batasannya. Jangan main-main dengan kesempatan. Jangan main-main dengan kemurahan hati Tuhan. Kesempatan kedua itu ada batas. Kita lihat ayatnya di ayatnya yang ke-9 sampai ayat 10 tadi seperti yang saya sudah bacakan. Jawab orang itu, Tuhan biarkan dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Dengar kalimat lanjutannya. Sekali lagi dengar. Jika tidak apa? Jika tidak apa? Tebanglah dia. Di Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Kasih kesempatan sampai kapan? Hanya sampai tahun depan. Jika tidak, tebanglah saja dia. Jadi kesempatannya hanya sampai tahun depan. Jika tidak, maka akan ditebang. Kesempatan kedua selalu ada batasan. Jadi saya dan saudara jangan bermain-main dengan hidup ini. Mari kita melayani Tuhan begitu rupa. Kita setia cari Tuhan. Tuhan menolong kita. Saudara harus adakan waktu. Haleluya. Saudara harus adakan waktu untuk Tuhan. Seperti janji Bapak Gembala tadi malam. Bapak Gembala kembali mau cek kembali lagi wajah-wajah yang tadi malam Bapak Gembala bilang harus yang wajah tadi malam hadir minggu ini. Oh, hampir sebagianlah hadir pagi hari. Haleluya. Jadi kita harus melayani Tuhan. Saudara tetap setia melayani Tuhan ya. Tetap maju melayani Tuhan. Ada sukacita, kerjakan segala sesuatu, tetap ada sukacita. Kita semua orang sibuk, amin. Kami mengakui itu, termasuk Bapak dan Ibu Gembala. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Hati-hati dengan kesempatan kedua. Bertobat selagi ada waktu, sebab kalau tidak habis naas hidup kita. Tolong beri kesempatan sekali lagi, kata penggarap kebun anggur itu. Jawab orang itu di ayat 8, Tuhan biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu saya dan saudara mari lebih giat melayani. Selagi masih hidup, selagi saya dan saudara masih punya sesuatu bisa diberikan, selagi saudara masih kerja, masih ada gaji, masih ada uang, selagi saudara masih punya berkat, saudara masih bisa. Jangan punya berkat hidup foya, nanti sudah kere, sudah dipecat, sudah pensiun dan lain sebagainya, sudah tidak punya apa-apa, baru kau bilang iring di kau saja Tuhan, ada damai sepenuhnya. Kita mau iring Tuhan. Selagi masih ada kekuatan, jangan tunggu duduk di kursi roda. Jangan tunggu kaki kita berubah menjadi 3 kaki. Dulu jalan 2 kaki sehat, sekarang menjadi 3 kaki karena satu tongkat menjadi pembantu. Jadi kita jalan menjadi 3 kaki. Baru kita mau melayani Tuhan selagi masih sehat. Mari kita melayani Tuhan. Cari Tuhan ya jemaat kekasih, haleluya. Selagi masih hidup, mari kita berguna. Satu kali ada sapi dengan babi, mereka berdua ngobrol.
Babi mengeluh dan menggerutu berkata kepada sapi, "Pi." Sapi yang panggil, "Pi, kenapa ya orang selalu kaitkan saya dengan hal-hal yang buruk? Orang makan banyak dibilang kau makan kayak babi. Orang tidur ngorok dibilang kau ngorok kayak babi. Tidak mandi dibilang kau bau kayak babi. Semua hal yang buruk tentang saya saja. Padahal saya ini juga kan berguna. Lihat kalau ada pesta kawin, selalu ada kepala saya di atas meja. Daging saya bisa dinikmati." Sapi bilang, "Kau salah. Kau berguna nanti pada saat sudah mati. Waktu hidup babi gunanya apa coba? Enggak ada guna kan? Hanya dipelihara. Kita sudah pengalaman pernah pelihara babi di ibu telah ada." Mereka bilang, "Capek kan? Angkat tahu dari kilometer 12, ampas tahu bawa ke sana dekat sampai motor hancur-hancur." Yo, sapi buta lahan bilang, "Weh, bunuh sudah, sasu setengah mati, urus barang ini. Binatang ini tidak ada guna, cuma pelihara begini. Nah, nanti dia berguna pas kita potong. Kalau potong dia, keluarga semua kumpul. Karena sudah tahu pasti bakar-bakar. Jadi dia nanti berguna pada saat mati." Sapi berkata, "Bi." Babi disingkat Bi. Dia berkata, "Bi, kamu nanti berguna saat mati. Coba lihat aku. Aku berguna saat hidup. Aku bisa membajak sawah. Aku bisa dipakai pergi kebun, angkat kayu bakar dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, susuku diperah, anak-anak siap. Jadi berguna selagi hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat puji.